Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhanu Ananjanu dari kelas TI 23B1 dengan nomor NIM 31231023. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek saya untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual. Di sini ada beberapa hal yang harus saya tambahkan, seperti misalnya di sini di bagian form utama. Di sini saya harus menambahkan itemnya, lalu suppliernya, dan juga di bagian transaksi di sini menambahkan penjualan dan pembelian. Begitu pula di bagian laporan, ada laporan penjualan dan juga laporan pembelian. Nah, di sini saya juga udah membuat database-nya. Sebelum masuk ke localhost-nya, di sini saya aktifkan exam-nya dulu. Nah, ini adalah merupakan tampilan dari database yang telah saya buat. Di sini ada namanya itu DB penjualan underscore new. Di sini isinya itu ada kategori, terus ada item, ada produk, purchase detail, sell detail, lalu ada supplier dan juga ada user. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio yang versi tahun 2026. Di sini juga ini merupakan dari tampilan form login yang telah saya buat. Nah, ini pada bagian koneksi.vb-nya. Di sini servernya itu localhost, lalu database-nya sesuai dengan database yang tadi, yaitu db penjualan underscore new. Nah, di sini langsung aja kita coba running. Nah, langsung muncul informasi bahwa koneksi ke database-nya itu udah berhasil. Nah, di sini kita langsung ada menu form login. Di sini kita harus memasukkan username dan passwordnya dengan benar. Di sini misalkan saya memasukkan username atau password yang salah. Misal di sini Zamroni, lalu di sini 12345. Kita klik login, maka username atau password salah. Ini karena terjadi ketika di database-nya itu hanya ada dua akun yang boleh masuk. Di sini akun pertama yaitu admin dengan password 12345 dan juga Ramdhanu dengan password ABCDE. Di sini kita coba pakai yang Ramdhanu ABCDE. Nah, di sini Ramdhanu, lalu di sini ABCDE. Nah, sini kita klik login. Nah, di sini langsung masuk ke dalam aplikasi penjualannya. Di sini pada kolom item, di sini kita bisa menambahkan item baru. Misalnya di sini kita tambahkan deskripsinya sebagai, di sini misalkan kita klik namanya itu adalah pulpen, lalu di sini kategorinya ATK, lalu di sini unitnya misalkan berapa ya, kita klik isi saja, lalu di sini sales price-nya misalkan harga pulpen itu 5.000, lalu stoknya itu misalkan 25, lalu kita klik button save. Nah, di sini langsung muncul item ID-nya B0006, lalu deskripsinya itu pulpen, lalu di sini harganya itu adalah 5.000. Nah, ini untuk bagian dari daftar itemnya. Nah, di sini saya telah menambahkan suppliernya. Nah, ini adalah bagian dari form suppliernya. Di sini nama supplier, misalkan kita klik namanya itu adalah Danu, lalu alamatnya adalah misal Cibarusa, lalu nomor handphone ini boleh asal aja ya. Lalu di sini kita klik simpan. Nah, di sini muncul notifikasi data supplier berhasil disimpan. Kalau kita lihat di sini, kita scroll ke bawah. Nah, di sini
Di ID 10 itu ada supplier, namanya tadi adalah Danu, addressnya adalah Cibarusa, dan juga nomor handphonenya. Di sini kalau kita lihat juga ke bagian database-nya, di bagian supplier. Nah, ini langsung muncul di bagian database-nya. Namanya adalah Danu, lalu addressnya adalah Cibarusa, dan juga nomor handphonenya. Di sini juga kita bisa mengubah data supplier yang telah kita buat. Di sini kita pilih misalnya namanya yang tadi Danu. Di sini kita ubah misalnya alamatnya, kita ubah menjadi Cikarang Selatan, lalu kita klik ubah. Data supplier berhasil diubah. Nah, di sini di bagian Danu tadi addressnya berhasil diubah menjadi Cikarang Selatan. Kalau kita lihat dari database-nya, kita refresh. Nah, di sini atas nama Danu itu addressnya udah berubah menjadi Cikarang Selatan juga. Nah, itu untuk bagian dari form suppliernya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada bagian transaksi di sini. Di sini ada transaksi penjualan. Di sini kita pilih transaksi baru dengan kode transaksi yaitu TRX0008. Di sini kodenya misalnya kita klik kode nomor 3. Di sini otomatis bakal ke include dari kode nomor 3 itu berisi apa aja. Oh, ini data barang tidak ditemukan, misalnya kita klik 2. Nah, di sini langsung muncul ya, di sini kode 2, nama barangnya itu penghapus. Ini tuh langsung diambil dari data item ini ya, penghapus yang harganya itu 1.500. Nah, di sini untuk bagian harga maupun subtotalnya juga udah ada. Kalau misalnya di sini jumlahnya kita ubah, misalnya menjadi 6, maka nanti otomatis di sini untuk subtotalnya juga berubah. Di sini kita klik simpan transaksi, lalu ada notifikasi bahwa transaksi berhasil disimpan. Di sini kita klik OK. Selanjutnya kita lihat ke database-nya. Kita refresh. Nah, di sini di bagian sel tadi ID transaksinya itu adalah TRX yang 08 ini. Di sini juga ada sell date-nya 2026 bulan 1 tanggal 6 dan juga ada jamnya juga. Nah, di sini di bagian sel detailnya di sini ID selnya itu adalah TRX08, lalu item ID-nya itu adalah 2 tadi penghapus, lalu quantity-nya itu adalah 6. Di sini harganya itu adalah 1.500 dikali 6 sama dengan subtotalnya itu adalah 9.000. Nah, itu untuk bagian dari transaksi penjualannya. Di sini selanjutnya ada transaksi pembeliannya juga. Di sini muncul notifikasi bahwa berhasil. Lalu di sini kita klik suppliernya ya, supplier yang tadi. Yang ini tuh diambil dari data supplier ini. Nah, data supplier yang ada di sini. Tadi ada yang namanya Danu, lalu di sini kita klik misalnya Danu, lalu tambahkan transaksi baru dengan kode transaksi itu adalah PB07. Nah, di sini misalnya kita tambahkan Nah, di sini udah masuk. Kode barangnya itu adalah B0001, nama barangnya buku tulis. Di sini ada jumlah, terus harga, unit, ada subtotal juga. Ini kurang lebih sama seperti yang transaksi penjualan tadi. Di sini kita ganti, misalkan di sini adalah 10. Nah, di sini kita klik button simpan, maka langsung otomatis ke akumulasi menjadi 50.000. Kita cek lagi ke bagian database-nya di bagian purchase tadi. Tadi nama ID purchase-nya itu adalah PB07 2026 bulan 1 tanggal 6 dan juga jam 13.54. Nah, di sini di bagian purchase detailnya, di sini tadi ID-nya 7, lalu ID purchase-nya itu adalah PB07.
item ID-nya tadi adalah 1, lalu quantity-nya tadi adalah 10. Dan sini juga subtotalnya udah terakumulasi. Jadi 5.000 dikali 10 sama dengan 50.000. Nah, itu untuk bagian dari transaksi pembeliannya. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke bagian laporan. Di sini ada dua, yaitu laporan penjualan dan juga laporan pembelian. Yang pertama, kita klik laporan penjualan dulu, muncul notifikasi, lalu kita masuk ke bagian report penjualannya. Di bagian ini tuh udah otomatis masuk seluruh dari report penjualannya. Di sini ada nota, tanggal, nama barang, quantity, harga, unit, dan juga subtotalnya. Di sini ada mulai dari TRX01 sampai TRX08. Ini 08 yang paling terbaru yang tadi kita buat. Nah, selain itu di bagian laporan atau di bagian report ini kita juga bisa mendownload file reportnya ya. Baik mendownload dengan file PDF, Excel maupun Word. Sini kita klik bagian export. Lalu di sini kita pilih yang bagian Word. Lalu kita langsung dimasukkan menuju ke dalam file manager kita. Kita pilih bagian download. Lalu namanya itu adalah sales report. Kita pilih save. Kita masuk ke dalam file manager kita. Bagian download. Nah, ini langsung muncul sales reportnya. Kita klik. Lalu di sini hasil downloadannya langsung muncul di dalam dokumen Word-nya. Sesuai dengan yang ada di aplikasi penjualan di bagian report-nya. Itu untuk bagian dari laporan penjualannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian laporan pembeliannya. Jadi kita klik laporan pembelian. Muncul notifikasi. Lalu di sini ini adalah tampilan dari form laporan pembeliannya. Di sini sama seperti laporan penjualan, ada nota, tanggal, nama barang, quantity, harga, unit, dan juga subtotal. Di sini yang paling terbaru tadi kita input yang PB007. Di sini nama barangnya buku tulis, kuantitinya 10, harganya 50.000. Nah, di sini kita juga sama seperti yang laporan penjualan tadi. Di sini kita bisa mendownload file baik PDF-nya, Excel-nya maupun Word-nya. Caranya kita klik bagian export, lalu kita pilih Word juga. Nanti langsung otomatis diarahkan ke menu file manager kita. Di sini kita masukkan di bagian download, lalu kita klik OK, kita balik ke bagian downloadnya. Nah, ini langsung muncul purchase report dokumen docnya. Kita klik, kita tunggu. Nah, ini langsung muncul report pembeliannya di dokumen docnya. Di sini sama kurang lebih seperti yang terdapat pada di report penjualannya. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada presentasi pembuatan video kali ini untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual. Bila ada salah-salah kata atau ada yang keliru dalam pengucapan ataupun penjelasan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.